ya. Karena untuk memvalidkan nomor rekening yang dikirim ke kami itu bukan tugas kami, tapi ada tugas perbankan. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari Studio Soto Makan Coffee and Roastery. Inilah dia Sersan Ngopi serius santai ngobrol pagi-pagi. Selamat pagi sahabat Onyx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rega Dinata di hari Rabu, hari kedua di bulan September 2020. Dan hari ini kita masih akan ngebahas hal-hal menarik tentunya di Sersan Ngopi sampai dengan jam 10 atau 1 jam ke depan. Dan buat sahabat Onyx yang baru join pagi ini, jangan lupa nyalakan notifikasi dan langsung saksikan kami di Instagram karena kita udah siaran live juga. Silakan follow dulu Instagram Onyx Radio 887 FM. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Tema kita pagi ini sebenarnya mengangkat isu-isu yang lagi ramai juga di masyarakat, yang belakangan ini lagi santer dari bulan Agustus kemarin. Dan yang pasti ada narasumber yang bakal ngobrol dengan Rega, bakal memberikan penjelasan buat sahabat Onyx yang mungkin di luar sana juga bertanya-tanya, ini sebenarnya akan jadi seperti apa dan pemerintah dalam hal ini menyikapinya seperti apa. Oke, pertama saya menyapa dulu ini narasumber kita yang saya sudah harapkan juga selalu hadir di setiap hari Rabu menemani saya tentunya, Bang Maulid. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bang ya. Bang, sekali lagi kita turut berduka cita Bang. Kemarin ibunda tercinta, semoga amal ibadah beliau diterima Bang. Amin insyaallah. Baik, beliau adalah Bang Maulid. Beliau pemerhati kota sekaligus anggota dewan periode 2014-2019 Bang ya. Di sebelah beliau sudah hadir juga dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan atau Kabid Humas Industrial, Ibu Niswati. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah. Dan Kesejahteraan Tenaga Kerjaan. Terima kasih Ibu. Iya benar. Terima kasih sudah mau hadir pagi ini Ibu ya. Selanjutnya di sebelah beliau dari BPJS Ketenagakerjaan ada Ibu Murni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Semoga kabarnya semua hari ini sehat. Nah, dan di sebelah beliau ini juga sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan. Beliau adalah Bapak Zonaziansyah. Betul sekali Pak. Saya manggilnya Pak siapa nih? Pak John. Wow. Pak John, silakan mikrofonnya boleh dipakai karena kita langsung memulai untuk berbicara sedikit mengenai tema kita pagi ini adalah bantuan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dibantu dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Karena melihat beberapa bulan terakhir, informasi terupdate kan ini lagi ramai di bulan Agustus kemarin nih Bu. Beberapa orang yang merasa, Mas saya nggak kerja nih, saya harus dapat bantuan nih. Mas saya kemarin kerja nih, tapi saya dapat pengurangan karyawan di perusahaan saya, akhirnya saya nggak bisa kerja. Saya nggak dapat pendapatan karena corona, akhirnya saya juga harus mendapatkan bantuan pemerintah ini. Nah oke, sampai saat ini mungkin saya pengen bertanya dulu kepada Ibu Murni dari BPJS Ketenagakerjaan yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah juga untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah. Nah sampai saat ini sebenarnya untuk bantuan yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan ini sampai dengan di bulan September ini sudah seperti apa sih Ibu? Perjalanan atau yang sudah bisa Ibu saksikan di lapangan? Silakan Bu Murni, silakan mikrofonnya Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi para pemirsa Radio Onyx. Sahabat Onyx. Sahabat Onyx sebetulnya Iya. ya. Balikpapan. Saya sendiri hari ini mewakili Bapak Kepala Kantor kita Pak Ramadan Sayo. Kebetulan lagi dinas luar. Jadi saya selaku Kepala Bidang Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan hari ini mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang apa sih yang lagi santer gitu ya. Iya, benar. BSU ini kalau yang biasa kan BLT ya, Benar. bantuan langsung tunai. Bantuan Kalau langsung kita tunai. bantuan subsidi upah. BSU itu BSU. upah atau gaji. Gaji. Kenapa jadi upah atau gaji? Karena yang berhak menerima adalah pekerja dan buruh. Pekerja itu di dalamnya ada non ASN, nah Oke. termasuk di dalamnya atau
non pegawai BUMN. Nah, itu dia. Apa sih non pegawai BUMN itu ya? Salah satunya contoh ke Karyawan swasta? Ya, kawan swasta pasti, karena mereka wajib untuk masuk BPJS Tenagakerjaan. Betul. Jadi intinya adalah pekerja-pekerja yang memiliki kartu peserta BPJS Tenagakerjaan untuk yang penerima upah. Nah, Karena di kita itu ada dua, ada penerima upah dan bukan penerima upah. Untuk sementara pemerintah mengacu ke Permenaker nomor 14 tahun 2020 yang baru diluncurkan pada tanggal 14 Agustus tadi, itu yang berhak menerima adalah satu warga negara Indonesia pasti. memiliki kepesertaan BPJS Tenagakerjaan dengan dibuktikan kartu peserta BPJS Tenagakerjaan, kemudian dengan memiliki kepesertaan aktif itu sampai dengan 30 Juni 2020, iuran tentunya juga sama, pembayaran sampai dengan 30 Juni 2020, artinya yang nunggak nggak bisa ini. Betul. Kemudian juga untuk di Kota Balikpapan itu kita membawahi tidak hanya Balikpapan ya, Balikpapan dan sekitarnya termasuk Penajam, Pasir Utara dan Pasir Tanda Grogot. Oh, Balikpapan. Iya, betul sekali. Bawahi, ya. Kalau secara nasional kita bicara yang mau disalurkan itu kan totalnya kami diminta oleh kementerian karena ini skalanya pusat. Karena skala bicaranya pusat dulu, itu sekitar 15,7 juta. 15,7 juta untuk penerima calon penerima khusus calon penerima. Kalimantan kah atau No, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Karena kita bicara program pemerintah pusat, jadi saya bicara pusat dulu ya. Siap. Jadi yang sudah terkumpul ya, rekening yang sudah terkumpul di kami itu ada 14,2 juta nomor rekening. 14,2 2 juta. juta. Jadi harus dipahami dulu nih, Benar. BPJS Tenagakerjaan itu tugasnya tidak membayarkan ya. Betul. Kami hanya mengkolekting. Iya, karena begini Bu, ada teman saya kerja di perusahaan dapat Iya. pengurangan. Ya. Jadi ditanyain kenapa udah nggak kerja lagi, katanya kata perusahaan saya takutnya BPJS Tenagakerja nggak bisa bayar katanya gitu. Kan itu nggak masuk akal Bu ya. Karena kan yang bayar bukan dari BPJS Tenagakerjaan Bu ya. Kita bayar angsuran dari itu kan untuk pribadi bisa atau perusahaan Bu, maksudnya gitu ya. Kalau untuk pembayaran. Tenagakerjaan khusus perusahaan. Kalau ketenagakerjaan ini ada dua. Ada dua, oke. Ada yang dari perusahaan, pemberi kerja istilahnya ya. Terus ada juga yang pribadi. Ada yang pribadi. Iya, bukan penerima upah. Betul. Sementara yang diatur di PP di Permenaker 14 2020 ini untuk BSU yang sekarang itu khusus untuk yang penerima upah. Penerima upah. Yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di instansi pemerintah, yang non ASN, itulah mereka yang akan menerima gitu. Berarti yang udah lama tidak bekerja tidak dapat. Tidak dapat. Meskipun dia punya keanggotaan dari. Betul. Okay. Walaupun dia punya kartu jam sostek ya atau BP jam, kita kan sebutannya bisa BP jam sostek. Betul. Lebih familiar lah ya. Ya. Karena dulu kita kan lebih dikenal dengan jam sostek. Ya. Jadi kami ini silahkan dipanggil kembali jam sostek gitu. Tapi memang kalau undang-undang nggak bisa berubah sih. Kalau untuk undang-undang kita BPJS Tenagakerjaan. Nah mereka yang memegang kartu ya, itu belum tentu semua bisa menjadi calon penerima BSU. Tadi nanti saya akan sampaikan secara detail ya, syarat-syaratnya bisa menerima BSU tadi. Baik. Nah, tadi kita sampaikan ada 15,7 juta yang diharapkan pemerintah untuk diberikan bantuan. Kami sudah terkumpul seluruh Indonesia itu 14,2 juta nomor rekening ya. Kemudian di kita itu untuk seluruh Indonesia yang sudah tervalidasi sampai dengan perbankan ya, artinya nomor rekeningnya memang udah valid gitu ya, karena untuk memvalidkan nomor rekening yang dikirim ke kami itu bukan tugas kami, tapi ada tugas perbankan. Jadi kami juga ya. Ini yang harus kita tahu nih Bu, bukan tugas dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk memvalidasi rekening ya. Ya, betul. Karena BPJS Tenagakerjaan itu hanya tugas mengumpulkan. Nah, iya. Ini kadang salah dari luar nih. Itu dia. Kenapa belum cair BPJS Tenagakerja nih, pasti ini gara-garanya nih. Nah, itu dia. Padahal kalau banyak juga perusahaan yang tidak berani menyerahkan nomor rekening kami karena ketakutan nanti rekeningnya disalahgunakan dan sebagainya. Oh ya? Padahal sebenarnya kan rekening itu yang boleh melihat kan hanya perbankan. Betul. Nah, inilah. Jadi proses itu ada beberapa tahapan. Jadi di kami itu kita validasi terkait data yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada kami, baik by system maupun by manual. Apa itu by system? By system itu kita ada yang namanya SIPP online ya, atau sistem pendaftaran perusahaan melalui online. Ya, jadi perusahaan sendiri yang menginput
tenaga kerjanya sesuai kriteria yang kita sampaikan melalui blasting surat mengacu ke Permenaker nomor 14 tadi. Di dalamnya itu ada upah tidak boleh lebih dari 5 juta ke atas. Artinya upahnya harus 5 juta ke bawah. Nah, itu dia. Kepesertaannya tidak boleh lebih dari 30 Juni 2020. Itu dia. Kalau lebih Juni? dia akan tertolak. Oh, itu Ya. salah satu kriteria berarti? Iya, Bu Murni, salah ya? satu kriteria. Tidak menutup kemungkinan karena di SIPP online tuh ya, pihak perusahaan bisa jadi mereka juga merekam semua orang. Kadang-kadang yang upahnya 5 juta mereka rekam gitu. Tapi di kita itu akan tertolak dan totalannya itu ada sekitar 1,6 juta orang seluruh Indonesia. Oke, tahan dulu Bu. Oke. 1,6 juta 1,6 juta. orang seluruh Indonesia Bu Karena ya? tidak sesuai dengan Tidak kriteria sesuai. Permenaker. Baik, nanti kita akan bahas ini dan bersama dulu Pak John, Ibu Niswati dan juga Bang Alit. Setelah ini kita bakal kembali sahabat Tunis dengan obrolan tentunya masih dengan tema kita. Bantuan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan hanya di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi.